Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Arvina dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang teks cerita sejarah. Nah, jadi apa itu teks cerita sejarah? Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian, simaklah beberapa informasi tentang teks cerita sejarah berikut. Jadi, teks cerita sejarah berada pada kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan ataupun tulis. Nah, pada pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menemukan informasi berupa tema, latar, tokoh, dan amanat di dalam cerita sejarah. Kemudian, yang kedua, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur cerita sejarah. Nah, jadi apa itu cerita sejarah? Kita simak video berikut ya, supaya kalian punya sedikit gambaran tentang apa itu cerita sejarah. Nah, demikian tadi contoh cerita sejarah. Menurut kalian cerita sejarah apa ya yang tadi kalian simak? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Cerita sejarah yang baru saja kalian lihat adalah contoh cerita sejarah pribadi. Nah, sebetulnya apa sih teks sejarah itu? Marilah kita simak informasi berikut ini tentang teks cerita sejarah. Ya, jadi teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Jadi semua kejadian, semua hal atau peristiwa yang memiliki nilai sejarah itu disebut dengan cerita sejarah atau teks cerita sejarah. Kemudian apa saja ciri-ciri dari teks cerita sejarah itu? Nah, ciri-ciri dari teks cerita sejarah adalah yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Jadi, penceritaannya atau kejadiannya itu diceritakan secara urut dari waktu ke waktu. Kemudian bentuk teks cerita sejarah adalah cerita ulang, karena cerita sejarah menceritakan kejadian masa lalu atau masa lampau. Ciri yang ketiga menggunakan konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang berhubungan dengan waktu, berkaitan dengan waktu. Yang terakhir, ciri-ciri dari teks cerita sejarah adalah isinya berupa fakta. Kemudian, apa saja unsur-unsur yang membangun teks cerita sejarah? Nah, di dalam teks cerita sejarah sebetulnya hampir sama seperti cerita-cerita yang lainnya. Dia dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, untuk unsur intrinsik yang membangun teks cerita sejarah itu terdiri dari tema, kemudian alur, penokohan,
sudut pandang, dan latar. Nah, ini ternyata ada kesalahan ya, di bagian akhir ini saya tulis kembali alur. Nah, sebetulnya ini yang di bagian akhir adalah latar. Nah, saya jelaskan satu persatu. Nah, kalau tema itu adalah sebuah ide pokok dari sebuah cerita. Dalam teks cerita sejarah, tema yang biasa ditulis itu adalah tokoh-tokoh tentang tokoh agama, tokoh pejuang, asal mula suatu tempat, atau suatu kejadian yang lainnya. Kemudian yang kedua, alur, sama seperti di dalam cerita yang lainnya, teks cerita lainnya. Alur dalam teks cerita sejarah ini dibedakan menjadi tiga, yaitu alur maju, kemudian alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga, unsur intrinsik pembangun yang ketiga adalah penokohan. Penokohan ini adalah pelukisan atau gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Kalau dalam teks cerita sejarah, tokoh yang digunakan ini biasanya adalah pahlawan nasional atau tokoh penting, atau tokoh yang dapat memberikan motivasi, dapat memberikan inspirasi kepada kita semua. Yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah salah satu unsur ya yang digolongkan sebagai sarana di dalam sebuah cerita. Jadi kalau dalam cerita sejarah ini, sudut pandang digunakan sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, kemudian tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang terjadi. Kalau dalam teks cerita sejarah ini biasanya yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah latar. Latar merupakan suatu gambaran dari cerita di dalam teks sejarah. Latar ini bisa berupa tempat, latar waktu, dan suasana ketika kejadian terjadi. Kemudian yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik di dalam teks cerita sejarah dibangun oleh yang pertama adalah rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Maksudnya di sini adalah teks cerita sejarah lahir biasanya ya. Teks cerita sejarah itu lahir di istana dan dikarang oleh penulis golongan istana yang mempunyai daya kreatif tinggi untuk merekam kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Jadi bagaimana kegemilangan pemerintah, bagaimana perjuangan para pahlawan untuk mendapatkan kemerdekaan, bagaimana perjuangan para pahlawan untuk melawan para penjajah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, unsur ekstrinsik yang kedua itu dari segi corak penceritaan. Kalau di dalam teks cerita sejarah, corak penceritaannya itu adalah fakta sejarah dan mitos. Jadi berdasarkan kejadian sejarah dan mitos. Yang ketiga adalah unsur bias. Unsur bias ini merupakan sikap bias oleh pengarang atau penyalin terhadap suatu peristiwa yang juga merupakan satu ciri dari teks cerita sejarah. Yang kelima, di dalam teks cerita sejarah itu ada unsur keagamaan, kemudian unsur politis, unsur ekonomis, dan unsur sosial. Jadi kalau di dalam unsur keagamaan ini, di dalam teks cerita sejarah itu biasanya menceritakan unsur agama dengan sangat kuat, tentang kepercayaan masyarakatnya, kemudian tentang perkembangan agama di Indonesia atau di suatu wilayah, di suatu daerah, begitu. Kemudian kalau unsur politis di dalam teks cerita sejarah biasanya terdapat konflik tentang perebutan kekuasaan atau daerah kekuasaan yang berhubungan dengan politik. Sedangkan pada unsur ekonomi di dalam teks cerita sejarah ini biasanya menceritakan tentang kehidupan ekonomi pada zaman itu, entah itu berdagang, mencari ikan, ataupun bertani. Dan yang terakhir adalah unsur sosial. Unsur sosial di dalam teks cerita sejarah itu biasanya terdapat pada jenjang sosial, misalnya antara raja dan rakyat, atau antara penguasa dan rakyat, antara atasan dan bawahan. Selanjutnya, terdiri dari apa saja struktur teks cerita sejarah itu? Nah, teks cerita sejarah terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Jadi teks cerita sejarah itu kan ada sejarah fiksi dan non-fiksi. Nah, untuk teks cerita sejarah non-fiksi, ciri-ciri strukturnya terdiri dari orientasi,
yang biasanya di dalamnya berisi pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua adalah urutan peristiwa, di mana di dalamnya berisi rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai pada akhir kejadian tersebut. Yang ketiga adalah reorientasi, yaitu bagian akhir dari teks yang berisi komentar pribadi dari penulis itu sendiri mengenai kejadian yang ditulisnya. Akan tetapi biasanya kalau di dalam teks cerita sejarah non-fiksi, bagian reorientasi ini sifatnya adalah pilihan. Jadi bisa disertakan, bisa juga tidak, karena dia kan hanya komentar atau pendapat dari penulis. Jadi bagian penutup, bagian yang biasanya berisi pesan-pesan atau kesimpulan dari apa yang sudah diceritakan oleh penulis pada bagian orientasi dan urutan peristiwa. Kemudian, struktur untuk teks cerita sejarah fiksi itu terdiri dari orientasi, yang mana berisi gambaran umum tentang peristiwa yang diceritakan pada sebuah teks cerita sejarah. Kemudian urutan peristiwa, yang di dalamnya menceritakan kronologi peristiwa sejarah yang disusun sesuai urutan waktu. Yang ketiga adalah komplikasi, yang berisi berbagai permasalahan yang menimbulkan konflik. Dan kemudian yang terakhir adalah solusi atau bisa juga disebut dengan resolusi, di mana di dalamnya berisi penegasan ulang pada teks cerita sejarah. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, coba perhatikan contoh teks cerita sejarah berikut. Judulnya adalah Sejarah Suling Bambu. Nah, banyak dari berbagai negara yang sudah mengetahui suling bambu yang berasal dari Indonesia. Alat musik ini masih sering digunakan sampai saat ini. Suling ini sering digunakan karena relatif mudah untuk memainkannya. Selain itu, juga suling mudah dibuat karena bahan baku utamanya yaitu bambu, mudah ditemukan di Indonesia. Suling di Nusantara banyak dibuat dari bambu. Hal ini tidak mengherankan karena bambu banyak dijumpai di negara ini. Suling bambu banyak dimainkan untuk mengiringi musik. Suling sering digunakan sebagai nada dasar karena jangkauan nada yang jauh. Suling juga bisa mengiringi penyanyi yang bersuara rendah sampai dengan penyanyi yang memiliki lengkingan tinggi. Beberapa orang beranggapan bahwa alat musik suling ini telah dimainkan oleh manusia purba Neanderthal dengan ditemukannya beberapa peninggalan seruling yang telah berumur sekitar 40.000 tahun. Suling juga dipercaya sudah berkembang di masa Mesir kuno. Terdapat peninggalan yang menunjukkan bahwa masyarakat tingkat sosial atas di Mesir pada waktu itu telah menggunakan alat musik tiup semacam suling. Cina memiliki beberapa jenis penyebutan untuk suling karena perbedaan fungsi dan nadanya. Jenis suling bambu yang sering dipakai di dalam orkestra modern adalah bangdi, kudi, sindi, dan dadi. Jepang juga tidak ketinggalan dalam mengembangkan alat musik tiup ini. Suling bambu di negeri ini banyak memiliki nada-nada tinggi. Di wilayah India, Pakistan, dan Bangladesh, suling disebut dengan nama bansuri. Bansuri memiliki panjang mencapai 14 inci. Hal ini membuat bansuri terlihat panjang dibandingkan suling bambu di negara-negara lain. Bukan hanya di Indonesia, ternyata banyak negara yang sudah menggunakan suling di masa lalu. Perbedaannya adalah ukuran, jenis lubang, dan nama yang digunakan di tiap negara berbeda. Nah, setelah kalian menyimak pembacaan contoh teks cerita sejarah tadi, coba kalian jawab, apa tema cerita sejarah pada contoh tersebut? Kemudian yang kedua, kapankah latar peristiwa sejarah tersebut terjadi? Dan yang ketiga, apakah struktur cerita sejarah tersebut lengkap? Berikan penjelasannya. Nah, Ibu beri waktu untuk menjawab sampai hitungan ke-5. 1, 2, 3, 4. Ayo, siapa yang sudah selesai? Ya, jawabannya benar sekali bahwa tema dari teks cerita sejarah yang sudah dibacakan tadi adalah sejarah suling bambu, hampir sama dengan judulnya. Kemudian yang kedua,
sejak kapan suling itu digunakan. Jadi suling ini dipercaya sudah berkembang di masa Mesir kuno. Kemudian apakah strukturnya lengkap? Ya, struktur pada cerita sejarah suling bambu tersebut lengkap. Terdapat bagian orientasi yaitu di awal paragraf, kemudian pada paragraf 2 sampai paragraf 5 merupakan bagian urutan peristiwa, sedangkan reorientasi terletak pada paragraf terakhir. Nah, setelah kalian menyimak informasi yang saya sampaikan tadi tentang materi cerita sejarah dan juga contohnya, untuk memperkuat pemahaman kalian, silakan kerjakan tugas berikut. Petunjuknya, bacalah teks cerita sejarah Raden Ajeng Kartini, sosok gigih perjuangkan emansipasi wanita. Kemudian tulislah informasi penting yang terdapat dalam cerita tersebut berupa tema, latar, tokoh, dan amanat. Yang ketiga, identifikasilah struktur teks cerita tersebut pada lembar kerja yang tersedia. Nah, jadi kesimpulan dari informasi yang saya sampaikan hari ini adalah apa? Bahwa tentang teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya suatu yang mempunyai nilai sejarah. Selain itu, teks sejarah juga dibangun oleh unsur intrinsik dan ekstrinsik serta memiliki struktur orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Jika ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan pada kolom komentar di kelas daring kalian. Terima kasih.